Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih bertemu lagi dengan kelas 9F ya, yang selalu semangat. Semua dalam keadaan sehat ya? Ya, langsung saja sebelum mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan kepada Mbak Diva untuk memimpin doa pada hari ini. Istidadan wa du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Setelah itu Ustazah akan mengecek semua siswa hadir ya hari ini. Aisyah, Alia Helena, Diva. Ya, alhamdulillah semua hadir, semua dalam kondisi sehat ya. Ya, untuk selanjutnya mari kita lihat sekeliling kalian. Lihat di bawah meja kalian, ada apa di bawah meja? Kalau ada sampah, tolong dibuang dulu ke tempat sampah ya. Kalau ada yang belum rapi, tolong dirapikan. Pastikan kita mulai pelajaran dalam kondisi yang kelas kita bersih, kita juga rapi. Ya, semua sudah rapi? Sudah ya, sip untuk kalian semua. Ya, Ustazah akan menyebutkan ini motivasi kita hari ini ya, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar itu ya. Jadi mari tetap tenang, tetap sabar. Mencari ilmu itu memang butuh perjuangan begitu ya. Nanti kalau kalian sudah jadi orang sukses, kalian akan merasakan indahnya. Oh, dulu aku berjuang belajar begitu ya, ternyata mendapatkan keindahan ketika nanti sudah dewasa, sudah nyaman nanti ketika sudah dewasa gitu ya. Jadi berilah lelah dulu mencari ilmu, jangan patah semangat. Siap semangat semua? Ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teks tanggapan. Kenapa kok kita perlu belajar teks tanggapan? Nah, nanti biar kita itu lebih peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Semoga anak-anak di sini tidak ada yang cuek bebek begitu ya terhadap kondisi sekitar kita. Yes, biar semangat untuk pemanasan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini ya. Ya dulu ya. Ya semangat. Kita harus tetap semangat. Yuk. Tepuk semangat. Ya bahasa Indonesia. Aku cinta, aku bangga bahasa Indonesia. Ya diulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk bahasa Indonesia. Aku cinta, aku bangga bahasa Indonesia. Ya, aplaus untuk kita semua. Ya, sesudah. Biar tambah semangat lagi, kita senam otak dulu ya. Yuk, semua kondisi berdiri. Di tengah kiri ya. Ya, senam otak. Ya, senam otak.
biasa. Silakan duduk kembali, kita lanjutkan. Sudah panas belum? Sudah ya? Sudah semangat sekali karena sudah yel-yel dengan teriak semangat dan yel-yel bahasa Indonesia. Sekarang tadi sudah senam otak ya, biar otak kanan dan kiri kita seimbang begitu ya. Jadi nanti tambah cerdas kalau sering-sering senam otak. Yang berikutnya, coba siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya. Pembelajaran pada pertemuan lalu adalah membahas tentang mengidentifikasi pujian, kritik, sanggahan pada teks tanggapan. Ya, sip. Aplaus untuk Mbak Diva. Jadi pekan kemarin kita sudah membahas tentang mengidentifikasi mana kritik, mana pujian, mana sanggahan gitu ya dalam sebuah teks tanggapan. Kemudian, nah untuk ngecek Ustazah memberikan 3 pertanyaan ini. Kalian tulis di buku kalian, coba kalian jawab. Ini untuk kemampuan awal, tes kemampuan awal. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pengalaman anak-anak semua tentang materi teks tanggapan. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di hari ini ya, materi hari ini. Ditulis jawabannya saja. Yang pertama, ciri-ciri teks tanggapan itu yang bagaimana? Yang kedua, bagaimana jenisnya? Kemudian yang ketiga, cara menelaah struktur teks tanggapan. Kan strukturnya nanti akan ada 3 ya. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu mempelajari tentang teks tanggapan. Ya, sudah selesai ya? Ya, sudah selesai. Ini hanya sebagai tes kemampuan awal saja, biar Ustazah tahu ya kemampuan awal kalian. Nanti akan kita pelajari di hari ini ya. Kita akan mempelajari KD 3.8, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, pujian yang didengar atau dibaca. Kemudian kompetensi dasarnya yang 4.8, yang keterampilan mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan ya. Kemudian yang KD keterampilan 4.8.1, yaitu merancang kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Kemudian menyusun, dan yang ketiga mengungkapkan kritik, sanggahan, pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan. Ya anak-anak, coba lihat di layar LCD ini, gambar apakah yang tampak di sini? Orang demo. Biasanya yang demo siapa ya anak-anak? Ya, biasanya mahasiswa. Jadi mahasiswa itu membantu rakyat kecil menyuarakan hak-haknya rakyat kecil begitu ya. Kenapa melakukan demo? Itu salah satu bentuk mereka mengungkapkan pendapat. Demo boleh karena kita negara demokrasi, tapi harus dengan cara yang santun. Jadi kalau nanti demo, jangan sampai demo yang anarkis, yang merusak ya. Harus demo yang santun. Ya, tujuan pembelajaran kali ini kita dapat peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Kemudian yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang ketiga, yang keterampilan ya, dapat merancang. Ya, 4.8.1 peserta didik dapat merancang kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Yang kedua, dapat menyusun kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Yang ketiga, mengungkapkan secara lisan dan tulis. Ya, sekarang kita masuk ke materi. Kemarin sudah kita bahas ya pas materi mengidentifikasi teks tanggapan. Sekarang kita pelajari lagi teks tanggapan itu teks yang berisi gagasan atau masalah yang disampaikan mengenai persoalan yang terjadi gitu ya. Strukturnya ada 3. Apa saja strukturnya?
Yang ketiga? Ya. Apa itu yang pertama? Konteks atau evaluasi? Ya, coba Mbak Kalin. Yang dimaksud dengan konteks atau evaluasi itu apa Mbak Kalin? Konteks atau evaluasi adalah bagian yang berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Ya, hebat. Ya. Jadi evaluasi itu berisi pernyataan umumnya, bagian awalnya, begitu ya. Kemudian struktur yang kedua ada apa? Deskripsi. Deskripsi itu memuat apa ya? Ya. Jadi tentang kelemahan, kekurangan atau kelebihannya itu dibahas di deskripsi. Biasanya deskripsi ini paling panjang nanti ya. Kemudian yang ketiga ada penegasan. Ya, sip, penegasan ulang. Penegasan ulang itu berarti berisi kesimpulannya. Ya, anak-anak hebat semua, berarti sudah membaca buku bahan ajar ya? Ya, sip semua. Kemudian tentang ciri kebahasaan sekarang. Ciri kebahasaan hampir sama dengan teks-teks yang sebelumnya kita pelajari ya. Ciri kebahasaan ada menggunakan kalimat kompleks, begitu, kalimat majemuk ya. Ada konjungsi, ada kata rujukan. Kemudian menggunakan kalimat aktif ya. Terus bahasa deskripsi, bahasa penilaian. Nah, berikutnya langkah menyusun teks tanggapan. Tadi kita sudah membahas tentang menelaah strukturnya. Sekarang langkah menyusunnya bagaimana? Yang pertama, kalian menentukan objeknya dulu. Terus yang kedua, menggambarkan keadaan kelebihan kekurangannya. Ya, sekarang Ustazah akan membentuk kelompok. Silakan, ini nanti bentuk kelompoknya tidak berhitung seperti biasanya atau tidak membentuk sendiri ya. Ustazah akan membentuk dengan cara yang unik, yaitu dengan permainan kebun binatang. Ini nanti akan jadi kebun binatang. Tolong satu anak mengambil satu. Sudah dapat kertas undian semua ya? Ya, semua sudah membaca di dalamnya hewan apa? Ya, kalau sudah, nanti kalian menyuarakan apa yang ada di tulisan itu. Misalnya tulisannya bebek, berarti nanti kalian tidak boleh bilang aku bebek gitu, tidak boleh, tapi kuek 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 gitu ya. Sampai nanti bisa ketemu satu kelompok nanti 4 siswa ya. 4 siswa nanti sesama bebek berkumpul jadi satu, sesama kuda berkumpul jadi satu. Begitu ya. Yuk, terus ada hitung dari sampai 3. 1, 2, 3. Ya, di balik kursinya jadi satu kelompok 4 siswa. Silakan, nanti dalam kelompok ini sudah terbentuk semua. Mana kelompok kuda? Kelompok kucing, mana suaranya? Kelompok kambing? Kelompok harimau? Ya, alhamdulillah sudah lengkap semua ya. Sekarang kalian bagi dalam kelompok itu. Nanti ada yang berperan sebagai tuan rumah, ada yang berperan sebagai tamu ya. Sudah ada pembagian tugas ya. Sudah ada pembagian tugas, ada yang menjadi tamu dan menjadi tuan rumah. Berarti sekarang Ustazah akan membagikan LKPD yang berisi lembar kerja peserta didik apa saja yang nanti kalian lakukan. Petunjuknya sudah ada di sini ya. Ringkasan materinya juga sudah ada. LKPD sudah di kelompok masing-masing. Sudah semua ya? Ya.
Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Apa ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Ya, Mbak Ibnati. Bagaimana cara mengungkapkan kritik agar tidak menyakiti perasaan orang lain? Oh ya, jadi ketika kita mengungkapkan kritik itu harus dengan bahasa yang santun, ya. Tidak boleh mengungkapkan kritik itu dengan bahasa yang kasar, yang tidak sopan, menyakiti hati orang lain. Jadi kita boleh memberikan sanggahan, memberikan kritik ke orang lain, tapi harus dilakukan dengan cara yang santun, agar teman yang kita kritik atau orang lain yang kita kritik tidak sakit hati, begitu ya. Kritik yang dilakukan dengan santun itu membuat yang dikritik akan menerima kritikan dan akan berubah menjadi lebih baik lagi. Begitu ya anak-anak. Jadi nanti ketika mengkritik teman itu harus dengan bahasa yang santun, jangan bahasa yang kasar, yang menyakiti hati. Itu, makasih Mbak. Terima kasih Mbak Ibnati sudah bertanya. Berikutnya saya akan menayangkan film Miyamir atau Suatu Hari, begitu ya. Ini film pendek yang menjuarai festival film pendek. Jadi hanya berdurasi sebentar saja. Nanti silahkan kalian lihat tayangan film ini baik-baik, kemudian kalian sebagai patokan atau pedoman untuk mengerjakan LKPD yang ada di sini tentang merancang teks tanggapan ya, tentang perancangan teks tanggapan. Tuh. Jadi ini filmnya kalian perhatikan baik-baik. Nanti untuk mengerjakan LKPD yang KD keterampilan yaitu menulis teks tanggapan, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Silakan disimak baik-baik. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kalian melihat tayangan film tadi, sekarang lanjutkan ke diskusi yang berempat tadi ya, dengan kelompok hewan masing-masing. Kebagian mengumpulkan informasi. Jadi silakan boleh membuka buku paket atau bahan ajar yang lain untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ustadzah bagikan ya anak-anak. Sudah bentuk kerangka ya, sudah membuat kerangkanya, nanti dicari utama segi rambut tadi yang mana, terus dari segi kita nanti kalau kerangkanya ini, berarti kerangkanya dari inti terus menjadi teks tanggapan itu. Nanti dari kerangka ini akan menjadi teks tanggapan
Oh ini bisa ya. Semangat. Ya, sudah selesai semua ya anak-anak? Ya, kalau sudah semua, biar tetap semangat, ayo semua berdiri. Berdiri di yang longgar ini. Yuk. Ayo, biar semua semangat. Habis diskusi. Ayo ya, ya. Siapa yang dancer paling baik nih? Ayo Yas, Yas. Ya, pas ada semua. Jadi tambah semangat ya. Berarti besok ulangi lagi senam kayak gini. Ya, setelah selesai berdiskusi di KPD kalian sudah selesai semua. Berarti sekarang saatnya bertamu ke kelompok lain. Nanti kelompok sapi akan bertamu ke kelompok bebek. Semua siap? Ya. 1, 2, 3. Berkunjung ke kelompok lain. Membawa hasil diskusinya. Oh ya. Nanti akan mendapatkan suguhan berupa hasil tanggapan dari kelompok lain. Film Mia Merah Suatu Hari itu tuh merupakan film pendek pemenang festival FSECO yang bercerita tentang penghijauan kembali, juga kepedulian terhadap lingkungan. Film ini mempunyai tema yang menarik, yaitu tentang kepedulian seseorang untuk melakukan penghijauan kembali. Cukup mengunggah hati, namun ada suatu kekurangan, yaitu suatu scan yang latarnya terlalu gelap sehingga membuat penonton tidak bisa melihat jelas film tersebut. Jadi, film Mia Merah ini merupakan film pendek pemenang festival FSECO yang bercerita tentang penghijauan kembali, juga kepedulian terhadap lingkungan. Film ini mempunyai tema yang menarik, yaitu tentang kepedulian seseorang untuk melakukan penghijauan kembali. Ceritanya sederhana dan bisa langsung dipahami. Sangat menggugah hati, namun ada satu kekurangannya, yaitu saat suatu scan terlalu gelap, membuat penonton tidak bisa melihat jelas apa yang sedang terjadi. Dengan adanya film ini, penonton dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan dari polusi udara. Sudah. Aplaus untuk kalian semua yang sudah diskusi dengan baik. Jadi kalian sudah mengumpulkan informasi tadi, kemudian mengolah informasi melalui diskusi dan mengkomunikasikan dengan bertamu ke kelompok lain. Aplaus untuk kalian semua hebat.
ya. 9F memang hebat. Sekarang kita sampai ke kegiatan penutup, ya. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa membantu Ustazah untuk menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menelaah struktur teks tanggapan yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Jadi kebahasaan ada kalimat majemuk, penilaian, deskriptif. Yang kedua, mengungkapkan kritik, sanggahan, pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis. Ya, aplaus untuk Mbak Eci semuanya. Mbak Eci sudah sangat lengkap ya dalam menyimpulkan tadi pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Kemudian kita juga belajar mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Ya. Untuk selanjutnya kita akan ke kegiatan refleksi. Silahkan, ada yang menyampaikan kegiatan refleksi? Refleksi pembelajaran hari ini adalah saya merasa senang karena pembelajaran menarik dan tidak bingung. Materi bisa dipahami dengan baik. Ya, aplaus untuk Mbak El ya. Yang lain silahkan menulis refleksi di kertas yang sudah Ustazah sediakan ya. Bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Kemudian paham tidak dengan materi yang disampaikan Ustazah pada hari ini? Silahkan tulis di kertas kecil. Ya, kegiatan tindak lanjut pada pekan depan kita masih akan membahas tentang teks tanggapan ya. Tulisan kalian nanti akan kita diskusikan bersama-sama bagaimana ejaannya sudah betul atau belum, huruf besar huruf kecilnya, kalimatnya sudah padu atau belum, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak? Ya, untuk sekarang silahkan kita menuju ke lab komputer karena Ustazah akan mengadakan post-test pada pertemuan hari ini. Ya, siapa yang senang kalau ke komputer? Ke lab komputer. Ya, silakan sekarang menuju ke sana. Ya, anak-anak semua buka link yang tadi sudah dicatat ya. Setelah melakukan post-test bersama, bagaimana? Mudah ya? Bisa mengerjakan ya? Ya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Naziha. Ya, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Walaupun kita berada di pondok, tapi harus tetap sehat, tetap menjaga kesehatan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.